Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad ibn wa ala alihi wa sahbihi wa malah ma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para sesepuh, ini tokoh masyarakat, khasawat matang para habaib, Habib Salim Baqil, Habib Ahmad Al-Haddar, Habib Abu Bakar, Baqil Habib Abdullah Idi dan para habaib yang lain, khasah malih dumateng panjenenganipun Al-Habib Abdul Qadir bin Zaid Pak Abud dari Kerasan. Terima kasih banyak. Jauh-jauh dari Kerasan kami mengundang beliau berkenan hadir. Mudah-mudahan para habaib dzurriyyah Rasulullah diberi panjang umur, sehat, senantiasa membimbing kita semua ila mahabbatillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, khosat matang khatibul majlis Habib Abdurrahman, alhamdulillah barokah beliau khatib majlis Riyadul Jannah. Terima kasih jazakumullah semuanya. Para kiai, khosat matang khatibul majlis Kiai Haji Muzayyin Zahri, Kiai Haji Abdul Hamid Zahri, dan seluruh keluarga dari anak cucu Mbak Ismail. Ya. Mbak Ismail niku abai Mbak Akrauddin sing nurunaken teng kula kali teng Gus Muzayyin. Terus abai Mbak Fadruddin sing barep dhewe sing nurunaken Gus Mat. Enten Dik Menggah, enten Dik Lok Jati, niku dulur-dulure Mbak Akrauddin. Ya. Muga-muga diparingi rukun anak putune, iso nerusno perjuangane. Kula isin dhewe mboten saged nerusaken perjuangan Mbah. Sebutan sedaya masyarakat bakalan puteran khususnya kami tidak bisa meneruskan apa yang telah diwariskan oleh mbah-mbah kami. Seperti yang telah dilakukan oleh para beliau dulu. Jaluk pendonga kula nggih. Kiai Haji Muhibul Aman saking nesuk matur suwun. Para kiai sedaya mboten sebut saged nyebutaken satu persatu. Alhamdulillah di pagi hari ini para jamaah sedaya, Bapak Ibu muslimat yang hadir pada kita yakin proposal-proposal yang kita panjatkan tadi kita titipkan kepada Sang Kekasih Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diterima, mboten delok kula tapi delok dzurriyyah terus dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti diterima. Amin Allahumma amin. Salajengipun yang pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih dumateng para habaib, para kiai, hadirin sedaya, terutama dumateng sing repot. Mulai teko Bapak Banser, Bolo Tonggo, sing rewangi terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Terus ibu-ibu terutama Masya Allah, luar biasa tenaganya. Kulo sing duwe omah turu tapi ibu-ibu madai sego sampai hampir jam 12:30. Ya, pokoknya kuwabeh kula matur suwun. Ya. Muga-muga dibales kalian Allah, yakin kita membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paringi husnul khotimah, husnul khotimah. Salajengipun kula njaluk sepuro sing kathah dumateng panjenengan sedaya kula selaku panitia, nggih, teng mriki ketua panitia, terutama dumateng Bolo Tonggo bek menawa, nggih. Iki ana sing lungguh dek kembang-kembang, ana rusake kembang, kula njaluk ikhlase, nggih. Muga-muga dibales panjenengan ya. Nek kurang kembang di omah ana menawi rusak ya. Tak tempui niku. Tapi kembange kuwade nika tapi ya. Kembange kuwade. Ya ana wowoan rusak kula iso nempui tapi blimbing wulu niku lek arep. Mentelo celok ah. Kan ya.
Pun pokoknya matur suwun kalau gak iso berkata apa-apa njaluk pendonga. Muga-muga khususnya kula keluarga nggih. Ya Haji Munir nggih, sak keluarga muga diparingi rukun nggih. Kula anak mbarep Gufron Munir Bib nggih. Adik kula Ridwan, adik kula setunggal enten Dek Kaliwates Jember ya. Njaluk pendonga sedaya. Pokoke Bani Ismail dongakno kabeh Pak nggih. Ojo didudu. Nggih, cek gak tukaran. Kadang-kadang diwurui kene mlayu nyang Gus Iko madul A. Akhire tukaran Gusel ngoten lho ya. Ojo dimanfaatno ngono iku. Wis pokoke kene iki kabeh niat bimbing kabeh mulai teko Gus Muzayyin, Muzari kabeh sak menggah barang ini sik dulur kabeh. Ya. Pun ngoten mawon, kula mboten saged berkata apa-apa. Terus kemudian atas permohonan Gus Yin lek Mustarsidin mboten ngadakaken rombongan teng Solo. Budal dhewe melaku kenek sepeda pancal kenek sak karep. Sekira tutuk kono wis buyar, ya. Tapi Mustarsidin ngirim kopi gratis dolek ono payung Al Mustarsidin gratis tis. Lek ono sing karek njaluk arek-arek ijo rokok Pak tempilingan nggih. Nah, pokoknya dolek ono di Solo Mustarsia kopi suwuk Al Mustarsidin niku enten Dek Solo niku gratis lah niku. Ya, insyaallah meneh pagi tim kopi sudah datang karena kalau beliau Habib Muhammad bin Husain Al-Habasyi sudah disediakan tempat di sana. Lek budal dhewe mboten ngatasi jare Gusin. Ya wong telu sing tuwek-tuwek niku sing repot wange lakune. Akhire wis budal dhewe-dhewe wis sak karep mbuh mrangkang mbuh mlaku pokoke kepimen cinta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pun ngoten saking kula. Enten sing kurang, Pak? Mboten enten nggih? Nggih, kula diprotosi masalah tulisan niku kula wingin. Maulid Nabi Gus jarene ngono. Jarno sampean lek khusuk maulidan gak kira maca iku. Tangki Bib. Pun ngoten mawon, monggo kita piringkan bersama nggih. Dawuh-dawuh saking beliau Al Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud dari Kraksan. Waqtal kalau aturaken. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sabagat iradatuhu bikhtiyari man rafa'a lahumul migdar. Wa anzalahu manzilatal gurbi minhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah al-ga'im bihugugillah ma daqat illa wa farajahallah amma ba'du. Sadatinal alawiyin al-aizza, para habaib yang sama-sama kita muliakan. Daerah apa ki Jawa apa Madura? Apa? Mangkana don mukan. Campur. Ilatku kebelintir kulo niki mangan aku. Ngaji nggih. Banyak ring Madura dina. Sesongkon ring mereng lho. Allahumma shalli ala Muhammad. Sadatinal alawin al-aizza, para habaib yang sama-sama kita muliakan, mudah-mudahan dengan adanya para habaib memancing daripada roh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaunu isyara wa antal magsud. Semua alam ini cuman kuade, intinya Rasulullah. Majlis bukan besar-besaran, bukan banyak-banyakan. Intinya hadir apa enggak Rasulullah di situ. Kalau enggak percuma, Pak. Beda orang diperlo ke acara puluhan juta, kemudian kemantennya lari. Maka enggak ada gunanya, begitu juga majelis. Percuma meriah, percuma wewa kalau enggak ada Rasul. Al-kaunu isyara wa antal maksud. Mudah-mudahan makanya setiap majelis itu nyari cara gimana caranya supaya rohnya Nabi datang. Sehingga diundangkan para habaib, para kiai, dibuat yang khusyuk.
Untuk apa tujuannya? Dilarang merokok, nggak boleh ngerokok dulu ketika waktu acara. Lemari acara nggak ada, somet lemanon bisa beli mercon malah letuk colon jadi. Beli sendok. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah, karena apa? Al-kaunu isyarah. Ini cuman kuade aja. Intinya adalah pengantinnya. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Dan juga para kiai yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah berikan umur yang barokah kepada mereka. Mudah-mudahan mereka diberikan hidayah kekuatan untuk bisa niru daripada orang tuanya, meneladani daripada orang tuanya. Bere Pak, tetianan kiai ini bere, senyaman ini teti kakek. Man syabaha aba madzalam. Sopo wong sing mirip bapake gak zalim. Bapakmu becak kon becak sip. Bapakmu tukang ngarit kon ngarit sip. Sing abot iki dadi habib-habib iki lho. Dikatakan man lam yataradda birida abi sayati zaman wa hu yatamanna maut fi. Man lam yataradda birida abi, siapa orang yang tidak memakai daripada baju leluhurnya, enggak mengikuti daripada akhlak orang tuanya, sayati zaman, akan datang satu zaman wahu yatamanna maut fi, dia akan merasa malu dan ingin mati karena tidak mengikuti daripada leluhurnya. Saya anak dari sampean Pak. Bapak itu dodol bakso, gak zalim kan. Wallah gak zalim. Man syabaha aba ma zalam. Sapa wong sing mirip bapake gak zalim. Wong bapake ngono kok. Bapakku maling, yo maling kok pisan kon. Enggak dibedil mbek polisi raimu. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi kita doakan mudah-mudahan para kiai bisa meneruskan daripada leluhurnya gadaman ala gadamin bijiddin auza'i, dengan apa namanya diberikan hidayah sehingga bisa meniru. Amin Allahumma. Ini berapa menit ceramah ini? 30 menit. Iki wis 10 menit. Allahumma shalli Ahmad. Ngaji nggih? Ngaji nggih? Allahumma shalli Ahmad. Saya pengen apa namanya sedikit mengambil pelajaran dari Sahibul Haul yang di haul ini, Kiai Munir ya. Dengarkan Pak, ziarah tempat orang sih, iki wis 10 menit, jadi kurang-kurang menit. Hah? Ojo, jauh lebih-lebih, jauh 30, jauh lebih. Dolim iku jenenge. Ya mari kan aku mulai celuk meneng undangan meneng teko ngono. Pertama kongke karena Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Dengarkan. Dikatakan bahwasannya ziarah ke tempat orang soleh yang sudah meninggal itu ono oleh ta. Wong wis mati, wis gak ono. Dikatakan bagusan mana ziarah orang soleh yang sudah meninggal, apa yang masih hidup? Syekh Ahmad bin Abdul Qadir Asy-Syibami. Syekh Ahmad bin Abdul Qadir Asy-Syibami itu pernah ditanya, imdadul hayy, pemberiannya orang yang masih hidup, au imdadul mayyit, atau pemberiannya orang soleh yang sudah meninggal yang besar. Sing diolehake ndi? Imdadul hayy au imdadul mayyit? Pemberian orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal? Dilek sampean, mbiyen terus ziarah. Ziarah orang soleh yang masih hidup atau ziarah orang soleh yang sudah meninggal, itu lebih banyak mana dapatnya? Kayak kon gitu. Wong sugih ambek wong melarat berkati oleh iki sego rek. Iki paling ndok disigar loro. Gak nglinding iku. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Abdul Qadir bin Uqbah, Ahmad bin Abdul Qadir bin Uqbah Asy-Syibami. La bal imdadul mayyit aktsar wa akbar. Pemberian orang soleh yang sudah meninggal itu lebih banyak daripada pemberian orang soleh yang masih hidup. Kenapa? Li'annahum fi bisatil haq. Karena mereka di dalam jamuan Allah. Ya kalau mrene oleh apa? Aku oleh banyu putih tok. Senep gak ono jajan isu-isu gini. Gak nyindir ya usul wae tahun meneng. Ono jajan-jajan titik lho rek.
Maki kiai iki punya akrodul basariyah lo ngawur. Hah? Mentah. Wong-wong setuju bae oleh kamer-kamer ta apa ngono. Lambe iki lek ngecap-ngecap motoe gak kira merem, Pak. Iya gak ono jajane blas gini. Buru saiki aku hol gak ono acara. Enggak bid'ah lho kayak jajan enggak bid'ah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Nah, kenapa? Karena mereka di dalam di dalam naungan Allah Subhanahu. Sing dadi pertanyaan iki apa? Mangane apa aku mbek ceramah iki? Montro, seboran cek pemasok ate iki. Pemasok kresek sabuk ning motor wae disal. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis, aku mek dikei waktu 30 menit iki. Iki 30 menit biasanya aku lek ceramahmu kok dimatok iki rek. Allahumma shalli ala Muhammad, dengarkan. Jadi kita datang ke tempat ini pemberiannya sangat banyak. Sadar atau enggak sadar? Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan bahwasannya man ta'allaq bina, siapa orang yang menjalin hubungan dengan kita, bayasil gismu, akan sampai bagiannya dari aumadari. Tahu ataupun enggak tahu, paham ataupun enggak paham, akan sampai kepada kalian. Pak, longgo nang kene iki istimewa, Pak. In lam tu'athir fik tu'athir alaman fi sulbik. Istimewanya duduk dengan orang soleh. Kalau tidak membekas kepada kita, Allah akan bekaskan kepada anak cucu kita. Jangan kaget nanti kalau sampean punya anak apal Quran. Loh, aku tukang becak. Kon dua anak, lah oleh iki. Jangan kaget kalau nanti punya anak bisa punya pondok. Lah, kenapa? Barokahnya orang soleh, pemberiannya. In lam tu'athir fik tu'athir alaman fi sulbik. Maka akan membekas kepada anak cucumu. Nah, karena itu dibuatnya acara seperti ini. Kenapa? Inna lillahi ibadan futana. Tolaqud dunya wa khaful fitana. Allah itu di muka bumi ini punya yang namanya orang alim, orang soleh, yang mengetahui daripada hakikat dunia ini. Nah, adanya acara seperti ini, sampean datang ngambil pelajaran, Pak. Al-alim misbahul alam. Orang alim itu lampunya bumi. Faman aradallahu khairan, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, igtabasa minhu, maka diizinkan orang tersebut untuk mendekat. Apa tujuannya? Ngambil akhlaknya. Ngambil sifatnya. Enggak ada yang mustahil, Pak. Enggak ada yang mustahil. Almar'u ala dini khalili. Sampai duduk di sini dikatakan agal paling sedikitnya. Datang ke tempatnya orang soleh, alal agal paling sedikit, sampeyan dihapus daripada semua dosa-dosanya sampeyan. Amin Allahumma. Banyak tuh sana. Meler kakek jadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini minimal, Pak. Ini minimal. Dan akbar yang paling besar ziarah orang soleh adalah apa? Mewarisi daripada sir dan akhlaknya. Makanya dikatakan Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan bahwasanya ijtahid, berusahalah sekiranya kamu bisa mendapatkan sirnya orang soleh. Kenapa? Kalau ada seorang wali meninggal, sirnya nggak dikubur, tapi diberikan kepada orang yang selanjutnya. Tak ono ceritanya wali terus entek iku gak ono biyen lah. Ya gulu gaumun an hudahum dallu. Qad udimu fi asrina au gallu wa kullahum kalla walakin jallu an yanduru ayunil juhali. Mereka mengatakan wali biyen zamane Kiai Hamid. Lombok zamane Kiai Kiai Khalil Bangkalan setia tada la walakin jallu, terlalu besar, terlalu terhormat, terlalu mulia untuk dipandang oleh mata-mata orang-orang yang ahli maksiat. Tak kurang, Pak. Bahkan saya pernah dengar sendiri dari guru saya Habib Umar bahwasannya keramat Allahumma shalli ala Muhammad. Lu langit ngiler ya apa iki? Hah? Terus
Ya bukan mulai becah malah buru baik TV kok mulai gimana. Saya gak center. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada mantar loh. Udah sih tak mandi junub gila. Ngaleng-ngalak pakai pengajian. Mandi kada. Bedok gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Tutup dia aku manggil. Habib Umar beliau mengatakan bahasa apa kata Habib Umar? Wali di akhir zaman itu karomanya lebih hebat daripada wali dulu. Ya apa? Secara akal mungkin ngosok lu. Kalau dipikir akal sehat iya Pak. Dulu Pak, mereka kalau pengen ceramah, waktunya pengen singkat, mereka harus nyampe dulu makom yang namanya makom tajazu. Makom tajazu. Apa makom tajazu? Bisa membelah diri jadi dua Pak. Jadi siji ceramah gini, siji ceramah nang kono. Aku belajar gak iso itu. Lah iso Pak siji ceramah siji rapi-rapi kan enak. Lumayan kan. Allahumma shalli Muhammad. Tapi sekarang wali sekarang lebih besar dari wakom dulu Pak. Sekarang gak perlu makom tajazuk. Saya ceramah nang gini live. Berapa ribu orang yang lihat live sekarang? Kan lebih hebat. Orang dulu harus nyampe mujahadah dulu. Baru bisa nyampe makom tajazuk. Sekarang gak usah. Pokoknya duit, kamera, ceramah. Loh, wong Malaysia paci-paci, upin-ipin. Ndelok aku Pak. Loh, gue gitu loh. Paham ya? Allahumma shalli Muhammad. Nah makanya ayo kita ambil pelajaran. Ada 4 pelajaran. Kurang 15 menit. Allahumma shalli Muhammad. Dengarkan, ada 4 pelajaran dari Kiai Munir yang ketika saya ambil, saya setiap ceramah saya tanya, ya apa cerita nih Kiai ini? Supaya bisa diambil, karena mereka adalah lampu. Al-alim misbahul alam, orang alim lampunya bumi. Faman aradallahu khairan iktabasa minhu, yang dikehendaki menjadi baik, Allah dekatkan dengan orang alim itu untuk mengambil. Nah beliau Kiai Munir, para kiai yang ada di sini adalah lampu di sini. Kalau ojo niru sing ado-ado, ya sing kene. Yang di situ. Ojo tiru kabeh tadi kiai kan ku. Akhirnya akeh sainganku sojo. Ojo akeh siji loro ngono nek iya ojo. Mlebu surga kabeh man neraka engko. Allahumma shalli ala Muhammad. Mencekne lho kan iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, pelajaran dari yang saya ambil dari pelajaran dari Kiai Munir. Dengarkan, di antara yang satu, beliau adalah min ahlil Quran. Seneng ngajari arek cili-cili. Itu mengingatkan saya kepada ahli tarim. Di tarim itu Pak, mereka paling seneng megang anak kecil-kecil yang belum balik. Daripada ngajari sing brewok-brewok ngene iki. Kenapa? Karena yang kecil-kecil ini diajari Fatihah. Dari Fatihah itu cebusin nang Quran, cebusin nang fikih, cebusin mana, dan Fatihah selalu dipakai. Karena dikatakan bahwasanya ada orang yang diangkat oleh Allah menjadi PNS kuburan. Wong sampeyan kan tuku sertifikat 1 juta kepengin dadi PNS. Apa tujuannya? Ketika dia sudah loyo, enggak punya tenaga, enggak kerja, tetap dibayar oleh negara. Allah juga membuka PNS kuburan. Apa? Ada 3 kata Rasulullah. Salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bihi, punya ilmu yang manfaat. Ngajari Fatihah, kiai langgar lu. Sing keramat iki kiai langgaran, Mak. Sing keramat iki kiai langgaran. Kiai-kiai sing duwe pondok kayak aku, Abu Bakar, kiai iki gak pati keramat, Mak. Iki nrimo enak tok kiai-kiai Habib-habib iki. Nggih. Ya ono kiai ya apa sih? Lho kenapa? Lho coba ayo syarat mondok di tempatnya Habib apa? Harus iso ngaji. Padahal sing soro ngajari ngaji, Pak. Dot. Wis gak dibayar meneh. Wis alim, mulai teko Yaman, mulai teko Mekah. Kiai sing langgaran gak dienggo, Pak. Apa kata Imamul Haddad? Siapa orang yang punya dosa dengan gurunya, kemudian dia duduk dengan wali kutub min syarqil ardi ila gharbiha, dari timur sampai barat, disalamani, dicucuk tangani. Nggak ada yang medure mun salaman, tanang tel-potel.
De esena merok cekak botok jadi. Nyabis kena nih sekuni berempet. Ngeding kopi ngakake. Almero ucekak jadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari timur sampai ke barat duduk dengan wali. Bisa miber, bisa terbang walinya. Tidak akan bisa mengangkat anak tersebut kecuali dia telah dimaafkan oleh oleh gurunya. Uququl walidain, dosa dengan orang tua itu gampang, Pak. Bisa dikatakan oleh Imam Abu Laits As-Samarqandi, jika ada orang punya dosa kepada orang tua, kon tukaran mbek wong tua. Reng tua kan nget-nget, jon tua nget-nget karep dipik ngosokan ngamokan, engki jan kurang ajar kakek jere reng tua. Reng tua dipik kok jane iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi 3 caranya. Beda setong orang entar ke kiai melikum ke kum lam jong. Arab jong kula kiai. Reng di mareng metur. Kadang dina ada yang mon salam re pak tepat. Melikum beb jawab kum lam jong. Beda sesaran boleh kum beb kum jawab lam jong lam. Ontong baik totok biko lam alif hamzah. Ada pak ya mare. Dengar kan? Beda setong orang entar ke kiai melikum ke kum lam jong. Beda apa jong? Mak tepuru engki bekton Habib kare 5 menit tadi jong. Beda apa jong? Eki kak dinto abtine kiai ke Malaysia kening beke polisi otang kita apona ada debat tanian bekoh ke Jakarta pada corona ngobus apa cilin cotot kepi kening PMK. Pada remah jongo aki tang nyama tak kok berek gelu kiai. Keterbian tak kok tak mapan naga tak kok pas tebak anganga akepek nyongsep. Jongo aki kiai. Apa ada bunyi? Cong, kakek di itu saya kering tua. Tuli mulai minta sepura kering tua. Eki kiai, abtina sukut nyentak kering tua lah. Makanya Allah berfirman, wa kullahuma qawlan karima. Sa'id bin Musayyib pernah ditanya, apa yang dimaksud qawlan karima? Qawlu abdin mudnib inda sayyidih. Yang dimaksud dengan qawlan karima adalah perkataan seorang budak yang punya salah besar di hadapan tuannya. Mungkin di salah kejereken ini adab derma ngap nyerang apa? Pasti bi nangis, itulah yang dimaksud qaulan karimah. Bagaimana adab kita berucap dengan orang tua. Pas kati kenapa? Mulai jong minta sepora. Reng tua nih kasih larang telok jong. Doa sapora ben rido jong. Tulintaren minta sepora becel kaki jong. Anu kiai. Arab jong. Reng tua kulang pon sobungu. Nah, temo akar masalah nak kakek jong. Anak apa? Di ngakicong. Anak si paling palang adalah anak sendi dosa kering tuana. Kita kelementa sebora ring tuana mati kada. Nika anak si paling celaka. Anak yang paling celaka adalah punya dosa dengan orang tua belum minta maaf orang tuanya mati kada. Pada buna senak anak cek reng tua ku lemo nengok congok si tak gen lagi. Boh, apa? Mati tak le ngebele kada ke kula. Kayak ngebele kada kan nyaman kok mati lekun iki Pak. Sepora aki kok iya lah jong. Pakat di benapa ke kula tromenta sepora kere itu cong. Mon tromenta sepora ke ahli kubur beri telok. Mon eklako maka kakek bekal sepora. Napa? Lesi telok tak bisa yocol mangke jong. Hak bakton Habib kurang telo menit lagi. Are kun pemanasan dia. Salam tipe beri bekto. Allahumma shalli ala Muhammad. Kun beri sponsor dia wiko. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Dengarkan. Nah, tapi Pak, dosa kepada guru tidak bisa ditebus. Dosa orang tua nebusnya 3 ini cuman. Apa sih telak? Ya jong dibijak ngampong Pak. Tapi kalau punya dosa dengan guru tidak bisa ditebus. Kecuali gurunya ridho kepada kamu. Kalau enggak bisa Pak. Enggak bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, maka dengarkan. Nah, para cik. Doa apa lagi? Setengah jam. Cukup. Bos, lain bitong na. Lain bitong na. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? Min ahlil Quran. Beliau ahlil Quran dan dikatakan bahwasanya dengarkan Allahumma shalli ala Muhammad. Habib Syaikhan bin Ali As-Segaf. Habib Syaikhan bin Ali As-Segaf. Apanya Habib Ja'far bin Syaikhan? Di Mukalla. Saya dulu pernah 1 tahun di kota Mukalla. Tahu Mukalla kali? Mukalla tahu? Lekok gedeje. Belis enggak kakak. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan.
Hampir. Habib Syaikhan bin Ali Assegaf, beliau pernah mengatakan bahwasannya, siapa orang manggar Al-Quran ana al-laili wan nahar. Siapa orang yang membaca Al-Quran, pagi baca, malam baca, sedikit, ojo akeh, Pak. Sekaca bila, sekaca. Benih lembar, sekaca. Ana al-laili wan nahar, pagi baca, malam baca. Maka apa? Allah akan berikan 4 kemuliaan. Apa? As-sa'adah fid dunya, odin bejre. Yang kedua, salama wa husnul akibah. Hidupnya penuh keselamatan dan dijamin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Coba lihat. Kiai Munir ketika meninggal apa? Ketika mau meninggal saya baca manaqibnya. Allah, gak ketemu sama istrinya wis lancar. Sampean koyo ayam disembelih gak mati-mati aja. Kebemainan be malaikat debu, baboli. Kenapa? Jaminan. Siapa orang yang megang Al-Quran, ana al-laili wan nahar, salama wa husnul akibat. Yang ketiga, apa? Jalb kulli khair. Bisa menarik semua kebaikan. Tidak ada kebaikan yang Allah turunkan ke bumi, kecuali ahli Quran mereka mendapatkannya. Makanya kata Habib Ali Al-Habsyi, terutama santrinya para kiai, santrinya para habaib, dengarkan. Guru kalian itu hamilil athgal. Mereka membawa makam. Mereka membawa daripada beban, nubuah. Dibagikan kepada aulia. Maka dari itu ya perkuat kata Habib Ali Habsyi, perkuat sir pemberian guru kamu dengan Al-Quran. Makanya wali yang paling tinggi derajatnya adalah wali yang daftar jadi wali lewat Al-Quran. Ono wali ku oleh wali ketiban. Oleh khidmah nang kiai ini dikei dadi wali. Ada wali yang dia tuh jadi wali karena Al-Quran. Seperti Habib Ja'far bin Syaikhan. Wali yang dia dari Al-Quran. Maka dia akan kokoh dan kuat. Maka kata Habib Ali Habsyi. Setiap guru itu akan mewariskan sir. Tapi kamu harus siap. Kadang kalau sampai dua HP. Dikai gambar besar. Ngebleng HP-mu Pak. Makanya giganya harus besar. Yang membuat besarnya giga hati kita adalah Al-Quran. Makanya wasiat para guru kita pasti. Bocon Quran. Kenapa? Supaya kalau aku datang sir kepada kamu. Tak ketno. Dia gak kuat dikesir helap. Ini Pak. Kenapa? Gegane gak cukup. Paham ya? Allahumma Ahmad. Yang keempat, daf'i kulli dar. Yaitu adalah menolak semua bala. Al-Quran, ahli Quran, orang yang baca Quran siang malam, maka semua bala dan musibah gak mungkin kena dia. La corona, wala markona, wala colokna. Tak kena kening. Kenapa? Karena ada Al-Quran. Itu pelajaran pertama daripada Kiai Munir. Pelajaran kedua, kita singkat. Apa? Beliau adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat tinggi. Akhlak yang sangat tinggi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Akhlak ini sangat penting, Pak. Akhlak ini sangat penting. Dengarkan. Ini ngaki reng Madura. Sereng Madura. Saya sering ceramah ini. Dengarkan. Arapa reng Madura mak do Pak man dimancok konjontunya. Kenapa? Karena bekalnya adalah akhlak. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya saya itu pernah meneliti, apa sih wong Madura iki kok iso berkembang biaknya itu koyok laron, Pak. Brul. Coba sampean lihat, mana ada negeri yang tidak ada orang Madura? Israel, loh, sing milih selongsonge peluru mari perang iso apa? Lek gak kanca-kancamu. Ojo hahaha temenan iki rek. Boh, kon ro Cina iku putih. Boh, hitung-hitung Cina itu Pak, le anaknya jopo bayar Pak. Boh, beda sih lebih sarah dari Cina. Apa? Cina celeng jadi kaki yang Madura jadi. Dimma masuk dimma. Abudu. Soki. Kenapa? Saya cari Pak. Gak mungkin orang Madura ini kecuali punya istimewa. Saya cari ketemu kalamnya Imamul Haddad. Manis tashaba fi safari talata asya anjahat. Kata Imam Haddad, siapa orang yang bepergian, perjalanan, merantau, ada 3 kuncinya, megang 3 dia akan sukses. Subhanallah 3-3-nya ada di orang Madura. 1, apa yang pertama? Yaitu adalah as-siddiq, jujur. Orang Madura itu ilatnya Pak, jilen Pak. Kenapa? Orang as-siddiq mati ya. Jujur adalah kendaraan yang akan membawa kita ke derajat yang sangat tinggi. Yang kedua, apa? Akhlak. Akhlaknya orang Madura, Masya Allah. Reng Madura, korban orang yang songkoan, ajangguan, asorbanan, Habib.
Tak tahu ya. Kakan natai Joko kok lah Habib. Bu makan lah si kocok-kocok kayak. Akhlaknya apa? Beda kiai. Masya Allah Pak. Ning Madura, beda Habib. Andu. Yang dina. Gula pernah ning beko Pak. Ning podok sebelum bangun pondok perempuan di Pau ningitin sungai ini. Gula ngocak. Bodo pau gadung, bodo pau mana lagi. Dan kok si gadung tangan di kena si mana lagi rebon masak dikit lekakan akana. Gula ngocak nih kak, sore congok gemet Pak bibit pencet Pak. Bedog jadi. Selepan lah tak pernah nyabis anan mabit pau nih kiai. Akhlaknya orang Madura. Yang ketiga, husnul ibadah. Ibadahnya orang Madura itu bagus. Coba bayangkan di Madura. Pasti di depan rumah pasti ada musolanya. Saya pernah tanya itu. Kenapa orang Madura setiap rumahnya kok ada musola? Kok ada musolanya? Apa kata mereka? Apa namanya? Beb, kami orang Madura tidak dikatakan kaya kecuali ketika apa? Di depan rumah kami ada musola. Rumah kami besar nggak ada musola, maka kami bukan dikatakan orang yang kaya. Kenapa? Ibadahnya bagus. 3 ini. Allahumma shalli Ahmad. Makanya belajar dari akhlak daripada Sohibul Khol, Kiai Munir. Kata anak cucunya, beliau itu kalau ada orang, dengerin, kalau ada orang, beliau apa namanya dimusuhi atau tukaran dengan siapa, yang pertama didatangi itu musuhnya. Karena dikatakan, dengerin, akhlak yang baik itu apa? Akhlak yang baik itu adalah kaful adha aninas, tidak menyakiti orang, wahtimalul adha anhum bilahigdin wala mukafa'ah. Akhlak yang bagus itu adalah tidak menyakiti orang, tapi kalau disakiti sama orang, dia tidak dengki dan tidak ada perasaan untuk membalas. Itu namanya akhlak yang baik. Kita lihat Kiai Munir, dimusuhi saudaranya atau sepupunya atau siapa, didatangi dulu. Dan ini terjadi Pak. Kita lihat terakhir, mari kita mudun aku. Setengah itu. Dengarkan, Kiai apa namanya? Di Hadramut itu Pak, Masya Allah Pak. Kita lihat akhlak mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Biyen ono siji kiai Pak. Didatangi sama sani. Kiai, berapa jong? Ajunan cak kocain bima ada aja. Ngomong sampian katanya kiai apa itu? Kiai ketiban, kan duwe ilmu. Masa jong? Eki dijobokno anggur atraki ke saya nyaleng kok jong. Kiai, coba sahabasan tangan di deh. Iya teraki ke bengkon tetangga. Besoknya ngomong lagi, Kiai, kenapa le? Cak kocain boleh aja. Boh, Kiai jong, atraki dia undi jong. Boh, can sana beres sembian Kiai. Boh, apa jong? Empian cak kocain, mak sambian meri kakanan. Apa katanya, Cong? Jika ada orang mencaci saya jong, petong polo bojeng saya terima bagi kang kok. Mon kok nyale boleh apa boleh? Man Cong. 1 tahun saya belum tentu satu sholat saya diterima Cong sama Allah. Ini dapat 70 gratis sholat yang diterima. Alhamdulillah. Engkau kun beri anggur. Hari ya paling kun seket nyari Cong. Mon tak celok, mon celok dupolo jadi Cong. Maingat. Bukulu pengalaman, hambur beb, sambil mulai kakan ning mobil celo, begitu kang parkir bego. Ini mentak payengat tuan rumah saya denggendengan karena seboran, coba sih. Iya makai celo macam mana nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngamnya akhirnya apa? Pak, dengarkan. Saya harus terima kasih, saya cuma ngasih makanan. Dia ngasih 70 sholat yang diterima, saya cuma ngasih anggur. Maka, ini kama lagi Pak. Bederong si cak ngocain beri dengkuri. Cak ngocain boleh beb, beli jemblem. Cak ngocain boleh beb, beli dengkuring, pabek panas, dulu memberi mercon Pak. Malah letuk colon jadi. Terakhir. Dengar. Di Hadramut, ada satu Habib namanya Al-Habib Abu Bakar Al-Aduni. Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Sigaf. Habib Abu Bakar Al-Adni itu pernah Pak, malam-malam ini akhlaknya orang soleh Pak. Apa?
Malam-malam bangun tahajud. Kemudian apa? Pada waktu itu ada orang soleh yang meninggal. Harus diganti. Nggak bisa, alam syahada ini tidak boleh kosong dari wali. Makanya wali itu strukturnya seperti kepresidenan. Ono presiden, ada wakil, ada DPR. Wali RT ada di hadis Nabi. Tidak kumpul umatku 40 kecuali salah satunya soleh. Jadi wali kelas RT, tang bolu. Lebih tang bolu gak wali bisa. Ono wali kelas kampung, metu kok kampung ini gak wali. Paham ya? Habib Abu Bakar Adni sholat tahajud, apa? Ada maling, Pak. Bodoh maling masuk ke bengkon Habib Abu Bakar Al-Adni. Terus masuk ke beban lencak bejeng Habib. Mari bejeng para wali datang mengatakan, Habib, antum ketuanya. Ini ada yang meninggal, hari ini juga harus diganti. Harus diganti supaya tugas-tugasnya dianu. Siapa Habib? Apa kata Habib Bakar? Gal tahti. Di bawahku ini, saken. Maling jadi. Ngecok, kita ngecok, engkau lejo ke kadang kok salah, kok duduk kok ngecok kadang burung kok bejeng, kok tak anu gila. Apa? Ning beberi lah. Pas dia benar Habib Abu Bakar, Garya rajul, gum, khruj. Keluar lang, tawadha, suruh wudu, sembayang. Dikongkon sembayang, langsung nangis, mukanya langsung cahaya wali langsung muli, Pak. Kata Habib Umar apa? Dakhal sarik wa kharat siddi. Masuk jadi maling, keluar jadi wali. Inilah istimewanya mencuri di rumahnya para kiai. Ya apa? Amal akhir Pak. Di mau beri kiai, kecok. Tak keng popo colon bisa beli. Nah ini 2 pelajaran. Jadi 4 pelajaran dari Kiai Munir. Yang pertama ahli Quran, yang kedua akhlak. Yang ketiga, yang keempat, insya Allah, qadarallahu masya'awa'al, karena waktunya nggak cukup. Sebenarnya saya biasanya ngasih hadiah, tapi karena waktunya sangat sempit, insya Allah, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di waktu-waktu yang lain dalam keadaan sehat walafiat. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.